Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, pertama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi yang cerah ini, yang penuh berkah ini, kita bisa hadir di majelis kajian Ahad pagi IKADI Kota Probolinggo. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Baik, acara pada kajian Ahad pagi ini insyaallah kita sudah nanti akan dibimbing langsung oleh Ustadz Slamet Junaidi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Semalam beliau sudah sampai dan menginap di sini. Alhamdulillah. Tidur di hotel di depan masjid saat ini. Alhamdulillah. Baik, mari kita awali kegiatan pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu tilawah insyaallah disampaikan oleh Ustadz Munhar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Sadaqal Hadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustaz Muhtar atas tilawahnya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita menginjak ke acara inti, sekali lagi kami mohon kepada jamaah baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak untuk mengisi saf terdepan terlebih dahulu, karena biar yang datang terlambat bisa tidak terganggu ininya. Monggo kami doakan yang saf terdepan tahun depan bisa berangkat haji. Yang belum jodoh segera ketemu jodohnya. Yang punya hutang segera lunas semua hutang-hutangnya. Nah, ya, insyaallah. Baik, pada kesempatan ini insyaallah nanti penceramah yaitu Ustaz Slamet Junaidi yang insyaallah jauh-jauh dari kota Bangil Pasuruan. Beliau guru kami yang temanya luar biasa, yaitu kezaliman penghancur kebahagiaan. Bagaimana maksud dari ceramah tersebut? Mari kita bersama-sama menyimak, mencatat apa yang akan disampaikan beliau kepada Ustaz Slamet. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
anta waliyuha wa maulaha. Sungguh karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya antara tidur tidak, batuknya nggak berhenti. Ini alhamdulillah suara saya masih muncul ini. Alhamdulillah Allah sayang kepada kita untuk bisa menikmati acara luar biasa ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada suara serak-serak tolong dipahami, jangan diketawain ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk yang kesekian kali saya bertemu dengan jamaah Probolinggo. Ya, sudah nggak terhitung mungkin ya. Kita sudah mengadakan acara ini, artinya sudah biasa ada acara ini. Tapi tolong ya, tolong jangan pernah membuat kita tertipu dengan kemudian bosan. Ustadznya semakin tua gitu ya. Dari janggut dulu hitam sekarang ada yang putih-putih semua ya. Dulu hitam semua sekarang putih. Alhamdulillah. Normal semakin tua. Maka tanamkanlah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkah kakinya untuk menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menunjukkan yaltamis, dia tekun menuntut ilmu, dan ilmu yang paling agung adalah ilmu din, ya kan? Maka Allah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Jadi apa jaminan kita yang tekun taklim ini? Jaminannya apa? Surga. Berarti ini acara biasa atau luar biasa? Luar biasa, bukan acara biasa. Berarti jamaah yang hadir hari ini orang biasa saja atau orang yang sangat istimewa? Kecil istimewa. Kurang yakin kayaknya ini ya. Berarti orang yang bisa menghadiri acara yang luar biasa ini pastilah orang yang biasa atau sangat istimewa? Sangat istimewa. Amin. Alhamdulillah. Kita perlu sadar ya, kita ini siapa gitu. Biar kita tidak kalap mata kalau berbuat. Saya ini sangat istimewa. Berarti ucapan saya, perbuatan saya juga harus istimewa. Kan begitu ya? Saya ini penegak keadilan, keamanan. Jangan zolim. Begitulah kira-kira. Ya, baik, kita teruskan. Dan tetap kita punya senandung yang sama, bahwa kita punya semangat untuk memburu surga, ya kan? Bahwa kita mudah menuju surga dengan taklim seperti ini. Maka kita punya yel-yel yang biasanya saya komandangkan. Semangatnya pemburu surga. Ibu-ibu, semangatnya pemburu surga. Kita semuanya adalah pemburu surga. Hidup yang paling bergengsi ya ini, bukan pemburu istana. Apalagi mengorbankan agama. Kasihan. Nah, memburu uang haram lagi dengan membunuh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kasihan mereka. Jangan dicaci, kasihan. Sebagai seorang dai harus lembut melihat suasana. Kasihan orang-orang yang tertipu dengan dunianya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita pastikan kita tetap di jalan yang paling mulia ini, jalan menuju surga, ingat bahwa hidup kita ini bukan hanya indah dalam arti tanpa ada tantangan, di dalamnya ada tantangannya, ya. Sehingga kita kadang-kadang tidak sadar menghancurkan keindahan ini. Ini yang kita bahas hari ini. Orang-orang yang aneh, yang senang menghancurkan kebahagiaannya. Wah, ini Bapak Ibu semuanya ingin bahagia kan? Atau sekarang lagi bahagia? Lagi bahagia dong, ya kan? Sekarang kita sedang
mau mempertahankan kebahagiaan kita, jangan sampai kita hancurkan sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan nanti kita akan faham ternyata banyak manusia yang katanya ketika membangun kebahagiaannya, ya ketika mulai start membangun kebahagiaannya, bahkan belum mulai start dia berencana menghancurkan kebahagiaannya, bukan membangun kebahagiaannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, penghancur kebahagiaan. Ada landasan sahih ya, bahwa ternyata ada orang yang bersikap aneh menghancurkan kebahagiaannya, bahkan sejak dia merencanakannya. Kasihan, tetapi dia mengaku paling pantas bahagia, paling pantas dihormati, paling pantas dikatakan sukses, beruntung. Hadis ini beberapa kali saya sampaikan jemaah sekalian, tetapi artinya banyak ibroh yang kita rasakan. Maaf, saya baca lagi hadis ini, ada hubungan dengan kekinian. Jadi artinya kita baca hadis itu lagi, ada apa, ilham yang datang. Jadi dari hadis ini saya memahami orang itu menghancurkan kebahagiaannya. Ya, ini kan tentang wali Allah. Ya, yang sering kita bahas adalah wali Allah itu apa namanya, tidak ada hijab doanya dengan Allah. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan ini. Ya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha qala. Ini hadis qudsi ya. Allah berfirman, man adali waliyan, siapa yang ada, bisa bermakna azm, bersikap sewenang-wenang, bisa bersikap membenci. Barang siapa yang membenci, barang siapa yang memusuhi, jadi membenci, sewenang-wenang atau musuhi, ada. Li waliyan, kekasihku. Siapa yang bersikap sewenang-wenang, membenci atau memusuhi kekasihku, fakot. Itu tidak pakai jeda. Begitu orang itu bersikap menzolimi, membenci, memusuhi kekasih Allah, saat yang sama fakot otomatis akan terjadi, maka sungguh kata Allah, adzantuhu, aku nyatakan dengan keras padanya. Jadi azan itu suaranya keras. Jadi kalau suaranya lembut bukan azan ya. Jadi azan itu keras, aku nyatakan dengan keras. Bil harb, apa arti harb? Perang. Bahaya banget. Jadi Allah memerangi siapa tadi? Siapapun. Mau orang muslim, orang kafir, sama saja. Mau orang soleh atau toleh, sama saja. Ustadz tidak ustadz, sama saja. Kalau sikapnya membenci, memusuhi, sewenang-wenang kepada kekasihnya, maka Allah nyatakan perang kepadanya. Mantu siapa saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau di dalam rumah tangga kita saja suami istri saling membenci, apakah dia bahagia? Saya lihat berdiri ya sambil pegang ini. Biar. Ya.
Baik, kalau suami istri saling membenci, nggak mungkin bahagia kan? Kalau manusia dibenci Allah, tolong dipahami baik-baik hadis ini. Suaminya pejabat tinggi, istrinya pejabat tinggi, suaminya penghasilannya unlimited, tersimpan di bunker, istri juga demikian, saling membenci, saling memusuhi, saling curiga, bahagia? Halo? Astagfirullahaladzim. Berarti mungkin ini sebuah jawaban sederhana bagi keluarga. Misalnya, jangan-jangan keluarga kita sulit bahagia karena ada kezaliman, kesewenang-wenangan antara kedua belah pihak. Betul ini. Astagfirullahaladzim. Maka tidak mungkin bahagia kalau ada suami yang seenaknya bicara sama istrinya. Nggak mungkin. Dia sewenang-wenang dalam bicara kepada istrinya, sewenang-wenang memerintahkan istrinya. Nggak tahu suamimu taat, tapi aplikasinya sewenang-wenang. Nggak mungkin bahagia. Atau sebaliknya. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang ini ya, ada orang yang dalam rangka dia berkuasakah namanya, menambah pundi-pundi kekayaannya, usahanya, karirnya, dia dengan menginjak orang lain, benci, ya kan? Dengan membuat permusuhan antar orang lain, adu domba, saling membenci, memfitnah ulama misalnya. Bahagiakah dia? Ini dia jemaah sekalian. Kita kasihani orang-orang yang nampaknya bergelimang dengan segala kemewahan. Kasihan. Apalagi kalau kita tahu ukuran kekasih Allah itu sangat sederhana, ya, sangat sederhana ukuran kekasih Allah. Apa sederhananya? Ini Allah teruskan dengan kata-kata, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma tarattu alaihi. Coba ini ukuran Allah mengatakan li waliyan. Tidaklah hambaku selalu bertaqarrub kepadaku dengan hal-hal yang kuwajibkan padanya, aku sangat cinta dengannya. Tolong dipahami bahwa kita beribadah wajib ini itu hubungan cinta dengan Allah. Iya, itu Allah katakan itu. Ditambah lagi sama Allah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika dia terus beribadah dengan yang aku sunnahkan, aku tambah cinta padanya. Subhanallah. Hei para suami, jangan-jangan istri anda itu kekasih Allah, ya, dia rajin sholat, ibadah wajib, ibadah sunnah, maka jangan berani berhadapan dengan Allah para suami. Betul? Para istri, jangan-jangan suami anda kekasih Allah, meskipun dia bekerja di luar, itu juga dia kewajiban karena Allah, itu ibadah wajib dia niatkan karena Allah, dia kekasih Allah. Apalagi enggak telat sholat jamaahnya, saum, subhanallah, jangan berhadapan dengan Allah. Ini yang kita kembalikan kepada diri kita, keluarga khususnya, ya. Bangunlah kebahagiaan kita dengan jangan menjadi musuh, jangan menjadi pembenci orang-orang di sekitar kita. Ini nggak pakai berdoa, ini langsung Allah membalasnya. Yang maaf, apalagi penguasa, banyak orang-orang di bawah yang ahli ibadah, kasihan dia,
Kalau gayanya ada apa tadi? Membenci, sewenang-wenang, apalagi memusuhi kekasih Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan coba-coba buat makar kepada agama ini, kepada pembela agama ini. Lebih baik makarnya Allah. Subhanallah. Kita rasakan sekarang, tanpa dana, tanpa upaya, tanpa apa, mereka sedang menghancurkan dirinya. Semangatnya. Sambil saya minum lagi dulu. Siap lagi air minumnya. Hadis itu khusus untuk kehati-hatian kita kepada ahli ibadah. Saya perluas sedikit. Apakah jamaah Masjid Putih misalnya ya, ahli ibadah? Bagaimana sikap jamaah Masjid Putih dengan masjid lain? Apakah saling tenggang rasa, saling menghormati, atau sewenang-wenang? Apakah bagaimana sikap kita dengan lain organisasi sesama muslim yang rajin ibadah, lain partai, lain, tetap waspada. Jangan sewenang-wenang dengan kelompok lain, meskipun kita merasa paling benar. Ingat loh ya ini, meskipun kita merasa paling benar, jaga ucapan kita. Jangan ucapan kita ini justru bukan mengajak tapi mengejek. Bahaya teman-teman. Isinya membenci, memusuhi, bukan mengajak berukhuwah, bersatu. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati jemaah sekalian. Para dai juga sama, harus hati-hati berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahmanir Rahim. Jadi tak seorang pun di antara orang-orang muslim berhak diremehkan, enggak boleh. Makanya kan kita dilarang untuk takabur. Nanti kita teruskan ya, baik. Nah ini, kalau ini penjelasan secara umum. Kalau tadi kan khusus kepada orang-orang soleh, kepada anda semua, kita semuanya, sesama orang-orang muslim harus saling menghormati, ya, agar kita aman dari tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang ini jemaah sekalian umum sifatnya. Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau dengan doanya orang-orang yang dizalimi. Gitu kan? Fa innaha, karena sesungguhnya antara doa dia, laisa bainaha, tidak ada antara dia dengan doanya tadi, wa bainallah, dengan Allah, hijab, tidak ada penghalang. Ini umum ya. Kalau dia wali Allah nggak pakai doa sudah makbul. Kalau ini secara umum, apalagi dia berdoa mazlum, meskipun dia mungkin non muslim. Ini loh ya, karena mazlum yang dizalimi, mungkin dia jarang sholat. Hati-hati jemaah sekalian. Kalau dia dizalimi dan dia berdoa, tidak ada penghalang doanya dengan Allah. Mustajabah. Semangatnya. Hati-hati jemaah sekalian. Maka sejak saat ini suami semakin hati-hati, jangan menyakiti istrinya. Jangan dia spontan berdoa.
istri juga demikian. Hai para anak, jangan gampang menyakiti, menzalimi orang tua. Bahkan orang tua juga jangan menzalimi anak sendiri. Sama. Bagaimana kalau yang dizalimi ini banyak? Na'udzubillahi min dzalik. Ya Rahman ya Rahim. Kemudian Rasulullah SAW dalam kesempatan lain menyampaikan secara umum lagi, lebih umum lagi, tentang apakah perbuatan dosa itu, ya, pelanggaran ya, lebih umum lagi nih, al ismu mahaka fi sadrik. Dosa adalah sesuatu yang membuat sesaknya dada. Dosa. Wa karihta ayyatal alaihi nas, dan engkau benci ketahuan orang lain. Cerita terakhir yang lagi viral ini, dia membuat kebohongan dalam rangka apa? Menyembunyikan kejahatannya. Tahu dia itu jahat, tahu dia. Manusia ini bagus, tapi terkalahkan oleh ego dan nafsunya. Jadi kebohongannya itu untuk menutupi kejahatannya, karena dia tahu kalau ketahuan, ya itu tadi. Astagfirullahaladzim. Inilah seluruh pelanggaran yang kita lakukan, besar kecil efeknya ada. Ya Rahman ya Rahim. Jadi dosa itu, tadi ada kezaliman kan, tapi dosa juga. Dosa apapun bentuknya, sekecil apapun, itu pengaruhnya haka. Apa tadi haka? Menyesakkan dada. Dalam sarahnya saya khususkan tentang haka. Ya, minum lagi. Boleh siap-siap yang lain. Ada lagi. Biar suaranya bisa bertahan. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tanya begini. Kalau kita bekerja mendapatkan harta dengan cara haram, itu bikin bahagia enggak? Bikin bahagia enggak? Berarti harta itu semakin banyak didapatkan dengan cara haram, semakin menyesakkan dada, semakin tidak membahagiakan. Kalau kekuasaan diraih dengan cara zalim, dengan berbuat dosa begitu banyak macamnya gitu ya, apakah kekuasaan itu membuat dia bahagia? Tidak. Sama semuanya, apapun yang kita raih, apapun, tapi dengan cara berdosa, kalau dalam bahasa kita dengan cara haram, itu tidak sama sekali ada pengaruh kebahagiaannya. Bahasa kita adalah dia sedang menghancurkan kebahagiaannya. Astagfirullahaladzim. Apalagi saya baca sarahnya, ya, haka itu asarun wa taraddudun walam yatma'in. Jadi haka itu berdampak keraguan, bimbang, bingung, dan tidak pernah menenteramkan. Jadi kekuasaan, kekayaan, ketenaran, ilmu, harta benda apa saja yang diraih dengan cara-cara dosa, itu adalah hantu buat dia. Iya, selalu resah bersama hartanya, resah dengan kekuasaannya, galau dengan ilmunya, dan seterusnya. Itu cuma sekalian. Na'udzubillahi min dzalik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar saya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bisa menjaga kebahagiaan ini dengan tidak membiarkan sesuatu yang menghancurkannya, berarti apa? Lakukan dua hal ini ya. Mari kita lakukan dua hal ini agar kita tidak termasuk orang yang sedang menghancurkan kebahagiaannya. Maaf, suara saya masih jelas? Alhamdulillah. Jangan bilang pura-pura jelas ya. Jelas ya? Baik, ini dia resep dari Allah agar kita sekarang juga ya membersihkan virus-virus penghancur kebahagiaan kita. Caranya gimana? Ini dia. Surah Hud ayat 3 yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Itu dia cuma sekalian. Subhanallah, langsung resep dari Allah yang sang penentu tunggal bahagia atau sengsaranya kita. Oke, gimana caranya? Wa anistaghfiru rabbakum, ya, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb. Tsumma, kemudian paling bagus lagi, tubu ilaih, bertaubat selalu kepadanya. Ingat jemaah sekalian, kalau kita baca Al-Quran, teksnya amr, perintah. Memang dalam usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib, kan begitu. Tapi kenapa diwajibkan? Jawaban sederhana, karena sangat penting. Jangan sampai tidak kamu lakukan, gitu loh. Memang kan dari segi fikih kalau kewajiban dilanggar kan dosa, tapi kenapa harus gitu? Karena saking pentingnya, maka diwajibkan untuk segera istighfar dan taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sendiri yang menjamin Bapak Ibu saya kalau rajin istighfar dan taubat. Allah yang menjamin. Dan jaminannya bukan begini, fi yaumil qiyamah, nanti balasannya di hari kiamat, enggak. Atau Allah enggak menjamin sebentar lagi dapat ini, enggak begitu jaminannya. Atau tidak lama berselang dapat ini, tidak pakai. Tapi apa jaminan Allah? Apa? Langsung. Maka kita praktikan sekarang ini. Langsung begitu kamu istighfar dan taubat, dapat. Ini jemaah sekalian, ini luar biasa. Dari mana kita tahu? Ya ini kan, istighfar dan taubat itu amalan kita. Berikutnya balasan Allah, amalannya Allah, ya, amalannya Allah. Apa itu? Nih, antara istighfar dan taubat, ya, kemudian ada yumattikum, itu balasannya Allah. Itu nggak pakai huruf jeda. Dalam bahasa Arab misalnya fa, maka, itu ada waktunya. Maka artinya ya setelah itu, atau tsumma, kemudian, itu ada waktunya.
tapi langsung actionnya Allah, yumatikum, Allah membuat hidupmu senang. Subhanallah. Ya tadi kezaliman yang berbuah dosa tadi kan, haka apa tadi, membuat kamu bingung, galau, sesak dada. Begitu dosa yang berimbas seperti itu, kita istighfar dan taubat kepada Allah, langsung Allah ambil, langsung terasa beda. Begitu masalah. Masya Allah. Jadi resep bahagia, agar terasa bahagia, apa resepnya? Istighfar dan taubat. Selesai. Subhanallah, luar biasa istighfar dan taubat itu jemaah sekalian. Jadi bukan sekedar kita tahu dosa diampuni, tapi akibat dosa yang merusak hati kita, suasana bahagia diangkat juga oleh Allah. Mari jemaah sekalian, yang merasa ada hubungan dengan Allah, banyak pelanggaran, segera istighfar dan taubat. Masih jemaah sekalian, yang merasa jadi anak kepada orang tua yang sering kita lalaikan. Mungkin orang tua mengatakan gak apa-apa nak, yang penting kamu bahagia, tapi hatinya anak gak tahu diri. Tolong kita istighfar dan taubat. Jangan-jangan itu bikin kita nggak bahagia, keluarga kita. Suami asik ngurus istri tercinta, orang tuanya dilalaikan. Istri asik ngurus anak dan anak mertua sama anak, orang tua dilalaikan. Astagfirullah. Ditambah lagi orang suami suka menghalangi istrinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Istri juga suka cemburu kalau suaminya dekat sama bapak ibunya, cemburu karena cinta katanya. Jangan-jangan itu yang membuat kita nggak bahagia. Kalau penguasa banyak dosa, sudah jelas kasihan, misalnya kasihan itu. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ya, tolong jemaah sekalian, langsung kita rasakan di tempat ini juga. Mari kita langsung tanpa saya pandu, harus berbicara, harus Anda ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Tolong dengan yakin mengamalkan ayat ini. Surah Hud ayat 3. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ingat hubungan dengan ibu, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, dengan murid, dengan anak buah, dengan pimpinan, dengan siapa yang kita merasa ada hubungan yang salah. Tolong ingat, astagfirullah wa atubu ilaih. Termasuk dengan binatang peliharaan kita. Mungkin kita pernah ngapain gitu ya, astagfirullah. Pokoknya jangan pernah sisakan dosa itu ada di dalam diri kita. Terjawab ya, kenapa Rasulullah menyebut-nyebut begitu banyak istighfar dan taubatnya? Ini diantaranya jemaah sekalian, ya kan? Ya Allah. Baik jemaah sekalian, boleh kita mengucapkan istighfar dan taubat seperti tadi, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu pendek. Agak panjang dikit, sebelumnya ditambah subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu ada juga contohnya, subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Agak panjang dikit, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga
agak panjang dikit boleh ditambah al-azim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang agak panjang dikit sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Luar biasa istighfar dan taubat. Inilah urgensinya kita memperbanyak istighfar, begitu ya. Yang kedua, ini juga urgensinya kenapa kita diminta meminta ampunkan orang lain. Ini urgensinya. Mungkin dia nggak sadar atau kebanyakan dosa, kita bantu dia. Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya Rahman ya Rahim. Semangatnya lagi bermakan. Itu yang pertama Mas kan ya. Surah apa tadi? Surah Hud. Ini dia Hud ayat 3. Ayo ke ayah sana, ayo, nggak apa-apa. Kasih jalan. Yang merasa punya anak, kadang ngaku ini. Maaf. Alhamdulillah. Ini siapa? Mana ayah? Istighfar ayah nggak ngaku anaknya loh. Baik. Subhanallah. Cara sederhana menjaga kebahagiaan kita. Cara sederhana merasakan kebahagiaan kita. Perbanyak istighfar dan taubat. Yang kedua, resep kedua. Ini dia resep kedua. Belum masuk ya? Nah, ini dia. Resep kedua, kita harus selalu ingat apa itu? Saya muslim. Nah ini nih, yang penting nih. Ini sangat sederhana ini. Istighfar dan selalu ingat ketika Anda bekerja di kantor, sedang berdakwah, sedang di rumah, sedang jadi pemimpin, menjadi polisi misalnya, teman. Saya polisi tapi muslim aneh. Penting loh. Tetapi ini di tengah-tengah ada orang yang menyingkirkan, membuat orang malu jadi muslim sekarang ini misalnya. Ya. Jangan muslim, Rasulullah aja direndahkan. Jangan Rasulullah, Al-Qur'an aja direndahkan. Nauzubillahi min dzalik. Tapi tolong ingat yang kedua ini. Saya boleh katakan begini. Hei para istri, Anda pasti sangat bahagia. Kenapa? Karena suami Anda seorang muslim. Bukan orang kaya, bukan. Alhamdulillah, muslim yang kaya, alhamdulillah. Tapi ada muslimnya. Karena kalau dia kaya, keislamannya bermasalah, itu masalah. Hei para suami, Anda sangat bahagia hari ini. Ingat-ingat lo ya, istri Anda seorang muslimah. Iya. Karena kalau kita ingat kita seorang muslim, kita akan menjaga kebahagiaan kita. Otomatis saya muslim. Tapi keislaman Anda harus ingat dengan petunjuk Rasulullah. Ini dia.
Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Masya Allah. Jadi bahagia kita punya teman kaya raya muslim, punya pemimpin muslim, bahagia kita. Wakilnya ulama, bahagia. Mestinya para polisi, para tentara muslim, kita bahagia mestinya. Kenapa? Setiap mereka menjaga keislamannya dengan mengatakan saya muslim, ya. Artinya saya muslim berarti saya adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya. Kerja saya sebagai seorang muslim menyelamatkan tetangga saya yang muslim, teman saya, adik saya, istri saya, suami saya, murid saya, rakyat saya akan selamatkan. Dari apa? Dari ucapanku. Dari apa lagi? Wayadi, dan perbuatanku. Subhanallah kan? Hebat kan? Wah. Dijamin aman, dijamin bahagia berdampingan dengan sesama muslim. Betul tidak? Nah, luar biasa kan? Kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, orang muslim itu sederhana tadi ya, selalu membuat aman siapapun yang bersamanya. Selamat kan? Bahasa lain lagi boleh. Orang muslim adalah orang yang selalu membuat bahagia orang-orang yang ada di sekitarnya. Betul? Makanya bangga punya presiden muslim. Alhamdulillah. Semoga ya, semoga insyaallah. Berarti kalau keislamannya makin bagus, itu yang kita pilih. Bukan Islam KTP, Islam yang sholatnya nggak jelas dan seterusnya. Begitu ya. Jadi bahagia kita. Mulai hari ini kalau kita bertemu muslim di jalan, bahagia gue muslim. Atau saya berjalan-jalan ini menebar kebahagiaan. Buktinya apa? Buktinya apa? Kata Rasulullah gimana? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antal qaw akhaka biwajhin talqin. Luar biasa coba. Ini luar biasa coba sekalian. Jangan sekali-kali kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, wahai seorang muslim. Apa itu? Walau antal qaw akhaka biwajhin talqin. Meskipun engkau sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah apa? Senyum atau ceria. Subhanallah. Mari kita perhatikan semuanya yang hadir di sini, yang berhadapan dengan saya atau dengan teman samping kiri kanannya. Saling lihat, coba saling lihat dalam keadaan ceria. Kita pakai hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Lihat di kiri kanannya, di kiri kanan. Loh, jangan remehkan loh, ini Rasulullah bukan saya. Ayo disapa sampingnya. Jadi selama kita di majelis ini senyum. Apa jadinya kalau ustadznya nggak senyum? Waduh, gawat ini. Dari sisi apapun, dari sisi berbisnis, dari sisi kekuasaan, kita menyangka kekuasaan kalau dengan sadis nggak menarik, nggak ada yang tertarik. Coba ya, Anda belanja, ada 2 toko ini, satunya ada penjaganya masing-masing. Toko yang satu nggak negor belas, yang kedua silakan mau lihat-lihat, silakan. Masuk mana bu? Masuk yang mana bu? Itu ya, senyum teman-teman. Nah, dengan kita suka senyum artinya juga kita berusaha mengatakan, aku sedang berusaha membahagiakan Anda yang saya jumpai. Baru senyum loh ya. Nanti kalau ketemu ada lagi gitu loh, kalau saya punya kelebihan.
Subhanallah. Ini ada di nggak di Dewan itu ya, yang lagi viral. Pak Ketua, izin interupsi. Ya. Ada ya. Yang pemimpin menjadi bahagia rakyat. Baru jadi anggota ketua aja. Ya. Ya Rahman ya Rahim. Kasihan, jangan dengar kasihan. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabbi. Muslim. Kalau Anda jadi anak, selalu mengatakan, aku akan berkata, berbuat yang membuat orang tuaku bahagia. Saya Muslim. Makanya kita bahagia punya pemimpin Muslim, orang kaya Muslim, punya penjaga Muslim. Wih, bahagia banget, masya Allah. Ya Rahman Rahim. Pertanyaannya, apakah Anda Muslim? Itu aja tanya. Itu aja. Muslim dalam arti suka memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Makanya kata Rasulullah, kata Allah ini. Makanya oke. Sambil menjaga minum. Masyaallah muslim rahimakumullah. Makanya ketika kita mendengar khotib selalu menyisipkan kalimat ini. Apa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, itu Allah ya, kecuali dalam keadaan muslim. Kita tarik dengan penjelasan Rasulullah. Muslim yang apa? Muslim yang tidak membawa dosa, menzolimi orang lain. Ingat ini ya, ingat ya. Jangan menjadi muslim, menjadi suami meninggal dalam keadaan sedang menzolimi istrimu. Jangan mati wahai para istri, kamu sedang membuat susah suamimu, anakmu. Ya apalagi memimpin lah, itu sudah harus ini ya. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa? Ini hadisnya panjang. Karena nanti Rasulullah menyampaikan nasib seorang muslim yang rajin sholat, rajin puasa, zakat, masuk neraka. Itu masalahnya. Loh Pak Ustadz, masa rajin sholat, rajin puasa, zakat, hal yang pondasi tadi masuk neraka? Ya ada ceritanya. Makanya matinya muslim. Yang bagaimana tadi? Yang tadi tuh, yang selalu menjaga mulutnya, perbuatannya. Ini hadisnya. Nanti saya share ya ke teman IKD ya, nanti jamaah yang akan dapatkannya. Saya bahasakan ya. Rasulullah kan nanya, atadruna mal muflis? Hei sahabatku, tahu siapa yang bangkrut? Muflis. Ingat al muflis. Wah gampang. Rasulullah, sahabat menjawab semua. Apa itu? La dirham, la wala mata. Enggak punya modal, enggak punya barang. Barang habis, modal duit habis, bangkrut. Bukan kata Rasulullah. Innal muflis min ummati. Muflis itu bisa mengenai umatku, umat Muhammad. Rasulullah contohkan begini, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bisolatin, membawa pahala solat,
wa siyamin, membawa pahala puasa, wa zakatin, membawa pahala zakat. Artinya dia rajin melaksanakan kewajibannya. Dan yang lain bisa jadi kan begitu. Terus apa? Ya'ti yaumul qiyamah, maaf, qad syatama hadza, dia di dunia pernah mencaci orang ini. Syatam, mencaci, membuli. Ya Rahman, wa qadhafa hadza, dia pernah memfitnah mesum nih, ustadz ini teroris nih, awas hati-hati loh ya, memfitnah. Wa kalamala hadza, ngambil harta orang lain, memakan harta orang lain, ya termasuk korupsi. Astaghfirullahaladzim. Wasafaka dama hadza, dia gampang mengalirkan darah orang ini. Boleh, terserah, sekedar terluka atau dor sampai mati, tidak akan selesai di dunia. Wadaraba hadza, walau dia gampang mukul, fayuqta hadza min hasanati, maka seluruh orang yang dicacinya, difitnahnya, apalagi dia ambil haknya, dipukulnya, bahkan didornya, maka semua itu diberikan pahala, kebaikan-kebaikannya dibagi semuanya, dibagi oleh Allah kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Kasihan ya, apa kasihan? Pokoknya nih, buniyat hasanatu, habis pahalanya, qabla ayyuqda ma'alai, sementara tanggungan kesalahannya dari orang lain belum selesai. Ternyata maaf ya, hati-hati yang merasa punya bawahan. Makin banyak bawahan semakin membahayakan. Jangan sok aja nih, betul ini. Ya Rahman, masih banyak orang yang dikecewakan, yang dicaci, yang dizalimi, maka diambil pahala dia hasanat, tapi funiyat, habis ludes modalnya. Turiha finar, maaf, belum selesai ya. Diambil dosa-dosa orang yang gak kebaikan pahala, diberikan kepada dia sebesar dosanya ya. Turiha finar, baru dilempar ke neraka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, bangga menjadi orang muslim. Makanya kita harus mengatakan isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami orang muslim. Jangan disembunyikan loh ya, tunjukkan saya orang muslim. Itu menjaga kita. Sudah batasnya kayaknya. Akhirnya dua hal inilah yang akan menjaga kebahagiaan kita di dunia, bahkan sampai di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita doakan diri kita, minta ampun kepada Allah tentang diri kita dan saudara kita yang lain ya, yang mungkin lagi nggak sadar mereka sedang menghancurkan kebahagiaannya sejak di dunia, bahkan na'udzubillah terbawa sampai akhirat. Ya Rahman Rahim. Baik, itu mungkin yang bisa kita renungkan pada hari ini. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi orang-orang normal yang tidak menghancurkan kebahagiaannya ya. Dengan dua hal, apa tadi? Berbanyak istighfar dan tobat, selalu tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim.
Saya minta maaf ya atas kekurangan pada hari ini. Alhamdulillah bisa bertahan sampai akhir. Kalaupun mungkin ada yang ingin ditambahkan, monggo kita persilakan. Saya usahakan. Silakan, masalah muslimin. Ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, kita perjelas. Kalau tidak ada, saya tidak mengganggu karena lagi istighfar semua ya. Ya, lagi istighfar semua. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Saya juga istighfar, taubat. Baik, mulai hari ini kita perbanyak istighfar dan taubat, dan kita keluar dari masjid ini menjadi muslim yang sempurna insya Allah, sehingga ini membawa kita menjadi orang bahagia di dunia sampai di akhirat. Saya kembalikan kepada host kita. Ya Rahmanir Rahim. Jazakallah khairan pada Ustaz Slamet Junaidi atas materinya yang luar biasa terkait penghancur kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita agar terhindar dari kedzaliman yang menjadi penghancur kebahagiaan kita dunia apalagi di hari nanti. Baik, kami buka karena waktunya udah 7:30 lebih. Kami buka sesi pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan ibunya, mungkin 2 saja. Monggo, mumpung Ustaz Slametnya masih di sini nih, karena beliau jadwalnya juga sibuk. Monggo, Masnya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa menjaga apa? Ketikan. Menjaga lisan, karena tidak ada nada di situ. Apa yang kita sampaikan tidak bermaksud menyakiti, tapi yang ditangkap Caranya ya. Tersinggungan gitu. Kadang juga terjadi di media sosial, tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi ada beberapa golongan orang tertentu merasa tersinggung. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya seperti itu? Kemudian kalau kita sudah meminta maaf, tetapi yang merasa disakiti dan kemudian tidak memaafkan, apakah kita tetap berdosa? Luar biasa. Tapi jangan dengan itu Anda meremehkan lisan lo ya. Baik, baik, karena sudah ada apa-nya. Ini bagian dari apa? Yadihi ya, ketikan ya, tangannya ya, betul. Tetap ya, ini termasuk yadin, tangannya. Bagaimana kalau kita sudah berbicara yang baik, bersikap yang bagus, ada yang tersinggung? Makanya, jadi yang pertama tadi ya, kita sudah berusaha ya sesuai dengan kemampuan kita untuk menjaga lisan, jangan ada nilai kezaliman di sana. Masih ada yang tersinggung. Itulah makanya Islam mengajari kita, ternyata istighfar itu bukan hanya mengiringi kejahatan. Percaya enggak? Istighfar itu juga mengiringi kebaikan. Jangan punya asumsi juga kalau saya salah baru istighfar. Tidak boleh. Bahkan mari sama-sama ya, sama-sama ini. Banyak share ketikan Anda, banyak juga istighfarnya. Oke? Harus ini juga untuk cara kita untuk memanfaatkan amal soleh. Kalau Anda banyak nge-share, harus banyak apa tadi? Istighfar dan taubatnya. Bukti bahwa Islam itu minta kita jangan istighfar nunggu dosa, merasa ada yang tersinggung baru istighfar. Jangan. Buktinya apa? Kita 5 waktu sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus ngapain? Istighfar. Tadi kan sholat tadi. Sholat bukan sekedar infak, bukan sekedar senyum. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Kalau setelah sholat ada istighfar, kalau setelah nge-share, ngetik gimana? Lebih istighfar mestinya, begitu kan? Karena ada hubungan dengan orang lain.
Yang kedua contoh apa? Yang kedua, nanti sebelum kita bubar nih, ini kan taklim ini, membahas Quran, membahas sunnah, membahas kita mau ke surga ini, jadi orang muslim terbaik. Kita menutup majelis dengan doa apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngumpul-ngumpul ngaji istighfar, ngumpul-ngumpul makan harus ada istighfarnya, ngumpul-ngumpul chatting harus ada istighfarnya. Iya kan? Itu contoh sederhana dah. Jadi iringilah amal kebaikan kita dengan apa tadi Mas? Istighfar. Jangan-jangan ada yang tersinggung. Nah, tetapi kalau kita minta maaf dia enggak memaafkan, kembalikan kepada hadis Rasulullah, la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Enggak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari. Wa khairuhuma, ini yang dipegang, wa khairuhuma, yang terbaik di antara yang kedua, ya, dari antara mereka berdua, yabda'u bis salam, yang memulai damai meskipun dia salah. Itu bagus Mas. Jadi A, B ya, B yang salah, B minta maaf, si A enggak minta maaf, yang bagus si B daripada si A, ya kan? Gitu ya Mas ya. Jadi wa khairuhuma yabda'u bis salam, yang terbaik adalah yang memaafkan. Oke, begitu kira-kira. Masih ada siapa? Monggo, mungkin dari ibu ada mau bertanya. Silakan. Astagfirullah. Atau cukup? Ibu ada halo. Ada. Monggo. Baik. Kalau berpijak pada ayat tadi Ibu, ayat yang tadi, tandanya jelas. Yumatikum mata'an hasan. Orang yang istighfar atau tobat selalu hidupnya apa Bu? Senang, lego. Ya Bu, masing-masing merasakannya. Itu kalau tidak tanda. Surah apa tadi Bu? Surah Hud ayat 3. Kalau belum terasa Bu, tambah lagi istighfarnya, ulang lagi. Kurang Pak Ustadz, nggak terasa, tambah lagi. Nggak kerasa, tambah lagi istighfarnya. Gede, luar biasa kan? Banyak istighfar. Boleh saya tutup dengan kata-kata, bahkan banyak istighfar adalah ciri calon penghuni surga. Buka surah Al-Hujurat, ya, Al-Hujurat. Itu ciri calon penghuni surga itu adalah dia selalu istighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Setelah sholat malam menjelang subuh dia terus berbanyak istighfar. Itu ciri calon penghuni surga. Surah Al-Hujurat. Bukan, Az-Zariyat. Az-Zariyat. Ya. Terima kasih. Gitu Bu ya. Ya kalau merasa belum, istighfar lagi. Kalau ragu-ragu, ya istighfar lagi. Dan nggak boleh ragu Bu dengan janji Allah. Nah, ingat tadi ya, nggak boleh ragu dengan janji Allah. Ya, jadi nggak boleh ragu dengan janji Allah. Jadi Ibu dengan berhadapan dengan diri sendiri, bukan dengan Allah ya. Jadi kalaupun ragu, saya yakin ya Allah. Tapi selalu perbanyak istighfar, perbanyak, tambah lagi, pasti mantap, insya Allah. Nak, matanya nak sakit nanti, jangan dilihat. Mandikan aja, selesaikan aja. Oke, terima kasih. Begitu Bu ya. Luar biasa. Ya, makasih. Ya hilang. Ya nggak ada. Baik. Udah. Sudah aja. Doa aja. Baik, mari kita berdoa kepada Allah.
Semoga doa ini adalah wujud ketulusan kita bahwa bahagia itu bukan pada harta, bukan pada kekayaan, bukan pada kekuasaan, bukan pada kita, tapi ada pada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustaz Slamet Junaidi yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Kalau boleh kami simpulkan secara singkat materi pada pagi ini agar kita terhindar dari penghancur kebahagiaan sebagaimana dalam surat Hud 3 tadi. Yang pertama adalah diwajibkan kepada kita segera beristighfar dan bertaubat setiap saat insyaallah. Yang kedua yaitu kita menjadi muslim yang selalu menjaga lisan dan tangannya agar muslim yang lain selamat. Begitu bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, terutama Ustaz Slamet Junaidi atas kehadirannya, atas taujihnya pada jamaah, dan kepada semua panitia, terutama itu panitia IKADI Kota Probolinggo, dan tentunya tidak lepas dari lembaga manajemen infak kita yaitu LMI sebagai sponsor kita, dan tentunya semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan. Ya, tentunya yang punya masjid ya terutama, dan takmirnya yang sudah menyediakan masjidnya untuk kegiatan kita pada pagi ini. Dan perlu kami sampaikan juga kegiatan IKADI dilaksanakan setiap 2 kali dalam sebulan, yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Baik, itu saja dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para jamaah. Mohon maaf kalau ada kurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang istirahat. Ada acara di DPD tapi saya takutnya. Masya Allah.